Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Nobita hanya tinggal satu ekor di dunia. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya biar kalian nggak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi guys, film ini dimulai dengan diperlihatkan Nobita dan Doraemon yang sedang makan dorayaki. Mereka memakannya sambil mendengarkan TV. Di TV itu diberitakan tingkat kepunahan hewan semakin tinggi. Contohnya burung grouse. Untuk melindunginya, ketika anaknya sudah menetas, anak dan indungnya segera dimasukkan ke kandang. Nobita yang melihatnya pun merasa kasihan karena hewan-hewan itu dikurung. Tapi Doraemon menjelaskan kalau hewan itu dibiarkan maka akan punah. Bahkan bukan hanya burung itu saja, melainkan banyak hewan lain yang hampir punah karena banyaknya perusakan dan perburuan liar yang menyebabkan tingkat kepunahannya semakin tinggi. Maka dari itu diciptakannya alat ini yang bernama Semprotan Hewan Dilindungi Internasional. Contohnya jika jalan-jalan ke gunung, ketika menemukan hewan langka, maka cepat semprotkan alat itu. Maka hewan itu akan terkena gas protektif internasional atau gas perlindungan. Dan hewan itu akan mengeluarkan aroma dari gas tersebut. Jadi hewan itu akan aman dari perburuan liar. Tapi Nobita di sana tidak mengerti apa yang Doraemon jelaskan. Tapi dia bilang kalau alat Doraemon itu menarik. Dan Nobita di sana tanpa basa-basi langsung meminjamnya. Lalu Doraemon mengingatkannya untuk tidak digunakan ke sembarang hewan. Tiba-tiba saat keluar rumah, Nobita melihat seekor guguk yang tidak mau diajak bermain oleh majikannya. Nobita bilang, meski hewan itu bukan hewan dilindungi, tapi dia harus menyemprotkan alatnya ini. Nobita pun menyemprotkannya dan hewan itu seketika berubah perilakunya lalu dibawa oleh majikannya. Kemudian saat di jalan, Nobita melihat seorang ibu yang membuang anak kucing karena anak kucing tersebut rewel. Tapi setelah Nobita menyemprotkan alatnya ke kucing itu, tiba-tiba anak kucingnya menjadi diam. Lalu dibawa pergi oleh majikannya. Nobita kembali lagi berjalan-jalan dan dia melihat burung gagak yang sedang mencari makan di tong sampah. Tapi kali ini Nobita tidak akan menyemprotkan alatnya karena dia tujuannya ingin mencari hewan yang langka. Tiba-tiba gagak itu mematuk Nobita dan Nobita pun kabur. Dan saat Nobita berjalan, tiba-tiba dia tidak sengaja menginjak bola yang membuat dirinya terjatuh. Hal itu dilihat oleh Giant dan Suneo dan mereka pun langsung menertawai Nobita. Nobita pun langsung kabur dan dikejar oleh Giant dan Suneo. Untungnya Nobita bisa menghindar dengan bersembunyi di balik tiang. Tiba-tiba saat berbalik dia melihat Pak Guru yang ada di hadapannya. Pak Guru menanyakan PR kepada Nobita dan Nobita menjawab kalau dia belum mengerjakannya. Akhirnya Nobita pun dimarahi oleh Pak Guru dan memberinya nasihat kepada Nobita untuk segera mengerjakan PR-nya. Di sana Nobita marah karena dia sedang mempunyai misi untuk menyelamatkan para hewan. Dan hal itu malah diganggu oleh Pak Guru. Tiba-tiba Nobita terpikirkan sesuatu dan dia memikirkan bagaimana jika hanya Nobita ada satu di dunia. Dan jika dirinya sudah tidak ada maka dirinya akan punah. Nobita kemudian menyemprotkan alat itu ke dirinya sendiri. Tiba-tiba datang lagi Giant dan Suneo yang langsung mengejar Nobita. Tiba-tiba saat berhasil menangkapnya, seketika Giant langsung meminta maaf kepada Nobita. Saat Suneo melihat kaki Nobita yang lecet, di sana Suneo merasa bersalah dan mereka membayangkan akan segera ditangkap oleh polisi. Alhasil Suneo dan Giant langsung meminta maaf. Di sana Nobita bilang kalau dia memaafkannya, tapi jangan lakukan hal itu lagi untuk kedua kalinya. Di sana Giant dan Suneo berinisiatif ingin mengantar Nobita pulang ke rumah. Seketika mereka berdua merasa khawatir takut terjadi apa-apa kepada Nobita. Karena Giant dan Suneo berisik,
Nobita langsung memarahinya dan bilang untuk jangan mengikutinya. Kemudian saat Nobita sendiri, dia baru sadar kalau alatnya itu sangat bagus. Kemudian Nobita mengunjungi rumah Shizuka. Shizuka langsung menyambutnya dengan bahagia dan menyuruhnya untuk segera masuk. Di sana Nobita menanyakan kepada Shizuka kenapa dia melihatnya seperti itu. Lalu Shizuka bilang karena Nobita hanya ada satu di dunia dan hal itu yang tidak biasa. Kemudian Shizuka menemui ibunya dan bilang untuk segera memberi makan Nobita karena jika Nobita kelaparan maka akan punah. Tiba-tiba datang makanan yang sangat banyak di hadapan Nobita. Dan tanpa basa-basi, Nobita langsung memakannya dengan semangat. Alhasil Nobita pun pulang dengan perut yang kenyang. Dan saat di jalan Nobita bertemu teman-temannya. Di sana teman-temannya sangat senang karena bisa melihat Nobita yang langka. Dan teman-temannya pun ingin berjabat tangan dengan Nobita. Dan setelah berjabat tangan dengan Nobita, mereka akan memberitahukannya ke semua orang di kelas karena sudah berjabat tangan dengan orang yang sangat langka. Nobita kemudian berjalan-jalan lagi dan dia dilihat oleh banyak orang dan semua orang sangat penasaran dengan Nobita. Dan saat Nobita ke pasar pun, orang-orang di sana melihatnya dengan sangat kagum. Bahkan orang-orang di sana memberi makanan kepada Nobita sampai berlomba-lomba. Akhirnya Nobita pun mendapatkan makanan yang sangat banyak di tangannya. Tapi saat Nobita melihat kumpulan orang yang semakin banyak, dia merasa ketakutan. Dan saat Nobita akan pergi, bajunya malah ditarik oleh orang dan dimintai oleh orang lain karena katanya untuk kenang-kenangan. Akhirnya Nobita pun kabur dari sana. Lalu saat kabur, dia bertemu dengan wartawan yang memberitakan keberadaan Nobita yang sangat langka. Nobita tidak mengucapkan apapun dan dia langsung kabur. Dia pun kemudian dikejar oleh banyak orang di sana dan untungnya ada seorang paman yang menolong Nobita. Dan saat Nobita akan mengucapkan terima kasih ke paman itu, tiba-tiba dia ditangkap oleh orang lain. Dan orang lain yang menangkapnya bilang kalau hewan langka ini akan aku bawa ke rumah. Akhirnya Nobita pun dibawa oleh kedua orang itu. Lalu dari kejauhan terdengar suara Doraemon yang akan membantu Nobita. Dan saat Doraemon akan menangkapnya, dia malah terjatuh. Tapi untungnya ada polisi yang menangkap para pemburu itu dan mengamankannya. Akhirnya Nobita pun selamat dan kembali lagi ke rumah. Tapi saat di rumah, ternyata masih banyak wartawan yang ingin masuk, tapi untungnya dihalangi oleh ibu. Bahkan para wartawan itu sampai mau manjat genteng untuk melihat Nobita. Bahkan di depan rumah Nobita pun sudah banyak sekali orang. Dan film diakhiri dengan banyaknya wartawan yang masuk ke rumah Nobita. Dapat diambil pelajaran dari film ini bahwa kita tidak boleh sembarangan menggunakan barang orang lain, apalagi jika tanpa izin. Karena barang itu adalah amanat dan jika meminjam harus